Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Apriani, mahasiswi Akademi Kebidanan Minasaupa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung. Nah, perlu kita ketahui apa sih penyakit jantung itu? Untuk lebih dalamnya, ayo kita lanjut. Halo, nah di slide pertama ini kita akan membahas apa sih penyakit jantung itu. Nah, penyakit jantung adalah di mana suatu keadaan atau adanya keterhambatan sehingga jantung tidak melakukan fungsinya dengan baik. Sehingga pada saat pemompaan darah dia tidak dapat membantu oksigen untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, pada slide kedua ini di mana ada gambar jantung, kawan-kawan bisa melihat dan menyimak serta mengetahui bagaimana bentuk jantung di dalam tubuh. Kemudian kita perlu mengetahui klasifikasi penyakit jantung. Nah, klasifikasi jantung ini atau penyakit jantung menurut WHO ada 3, yaitu penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular atau CVD, kemudian penyakit jantung arteri perifer. Kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa penyakit jantung juga ada 3, yaitu penyakit jantung rematik, yang selanjutnya itu penyakit jantung bawaan dan gagal jantung. Dan untuk penjelasannya lebih lanjut, kawan-kawan bisa melihat di slide, silahkan dibaca. Nah, kemudian di sini ada etiologi penyakit jantung menurut Aritonang 2012, di mana penyakit jantung itu bisa disebabkan oleh 2 hal yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, mari kita next. Nah, di sini faktor-faktor yang menyebabkan penyakit jantung yang tidak bisa dimodifikasi yaitu pertama, riwayat keluarga. Nah, ketika ada seorang atau salah satu dari anggota keluarga yang memiliki penyakit jantung, maka lebih besar potensi kepada anak cucunya untuk terkena penyakit jantung juga. Dan kedua yaitu umur, di mana pada laki-laki rentan terkena penyakit jantung di usia 55 tahun, sedangkan pada perempuan berusia 65 tahun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jenis kelamin. Laki-laki memiliki risiko penyakit jantungnya lebih tinggi dibandingkan perempuan karena laki-laki memiliki banyak aktivitas. Kemudian di sini faktor-faktor yang dapat dimodifikasi seperti salah satu faktornya yang pertama hipertensi. Nah, hipertensi ini kan merupakan penyebab sering timbulnya penyakit jantung. Maka hipertensi bisa diredakan dengan makanan atau mengkonsumsi obat. Kemudian yang kedua yaitu merokok. Nah, risiko penyakit jantung pada perokok 2 sampai 4 kali lebih besar daripada yang bukan perokok untuk terkena penyakit jantung. Kemudian ketiga yaitu diabetes mellitus. Nah, salah satu dari penderita diabetes mellitus bisa juga terkena penyakit jantung karena adanya kerusakan pembuluh darah dan peningkatan risiko jantung yang lebih rentan terkena. Kemudian di sini ada beberapa lanjutan yang menyebabkan penyakit jantung, yaitu dislipidemia, kemudian obesitas, kemudian kurang aktivitas fisik, pola makan, serta konsumsi alkohol dan stres. Jadi beberapa ini yang dapat kita ubah menjadi bukan kebiasaan agar tercegah dari penyakit jantung pada usia lansia nanti. Kemudian di slide ini kita akan memahami penata laksanaan penyakit jantung yang meliputi penata laksanaan medis atau terapi medis yang dilakukan menurut Dr. Tejin Willy 2018. Nah, obat penyakit jantung itu tergantung dari beberapa jenis penyakit jantungnya, dan beberapa obat yang digolongkan umumnya digunakan dalam pengobatan penyakit jantung antara lain yaitu. Nah, di sini ada beberapa terapi dan obat yang disarankan oleh dokter serta penjelasannya dapat dilihat pada slide. Yang pertama yaitu ACE inhibitor, kemudian kedua angiotensin 2 reseptor blockers, kemudian antikoagulan dan antiplatelet, kemudian antagonis kalsium. Nah, di sini ada beberapa obat jantung yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Untuk lebih lanjutnya, silahkan dibaca. Kemudian pada slide ini yaitu abstrak, ada beberapa gejala klinis atau gambaran klinis. Nah, penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang biasa disebut dengan PJK. PJK ini ialah penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan arteri koronaria akibat proses aterosklerosis dan atau spasme atau kombinasi keduanya. Nah, di mana
Menurut Badan Kesehatan WHO, penyakit PJK ini memiliki 60% kematian di Indonesia. Untuk diatasinya ada beberapa penanganan. Kemudian prevalensi PJK yang khususnya menyerang pada usia lanjut ini banyak dilihat melalui EKG dan kebanyakan ESTA elevasi. Nah, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Untuk lebih lanjutnya silahkan dibaca. Dan cukup sekian dan terima kasih sudah menyimak untuk pembahasan penyakit jantung ini. Semoga video ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan pendengarnya.